apapun nanti putusannya dalam kasus Habib Rizik, saya sarankan kepada tim lawyer, kalau Anda mau melakukan PK nanti, misalnya Anda banding kasasi, tunda PK setelah 2024. Karena kalau Anda PK sekarang, ya saya nggak yakin. Ya jadi gini, kadang-kadang orang suka berbicara begini, sudah kalau ini kan persoalan hukum, bawa aja ke ranah hukum, seolah-olah proses hukum adalah satu-satunya saluran untuk memperoleh keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran dicapai bukan hanya satu-satunya lewat mekanisme hukum. Dalam praktek peradilan sudah begitu banyak terbukti baik di Indonesia maupun di negara-negara lain bahwa proses hukum kadang-kadang justru menimbulkan ketidakadilan. Bahkan proses hukum itu sampai kepada titik tertentu banyak ketidakadilan. Maaf ya, saya tidak bermaksud berbicara gini. Contohnya kasus Joko Chandra. Kasus Joko Chandra ini kenapa akhirnya dia menjadi buronan? Karena ada proses hukum yang tidak berkeadilan terhadap dia. Karena melanggar hukum acara ketika jaksa boleh diberikan kesempatan mengajukan PK dalam perkara pidana. Jadi banyak orang mengatakan ya kalau memang tidak puas lewat proses hukum, itu keliru. Tapi point of clarification, Anda tidak lawyernya Joko Chandra? Oh tidak, sama sekali saya kenal juga tidak. Oke. Saya dari dulu kasus Joko Chandra itu sering diminta pendapat. Saya juga nggak kenal dengan yang bersangkutan. Makanya saya tahu benar bagaimana kasus itu. Nah kemudian coba lihat kasus-kasus lain. Maaf ya, kasus yang dialami Bang Akbar Tanjung. Dia diadili dari proses di tingkat kasus Bulog Gate dulu ya, sampai kemudian diputuskan bebas oleh Mahkamah Agung. Tapi apa label yang sudah tertimbul kepada beliau? Jadi seolah-olah proses hukum yang sudah diputuskan oleh hakim itu sudah kebenaran mutlak. Tidak, masih ada ruang untuk menguji. Bahkan kalau kita tahu teman-teman perguruan tinggi, putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, mungkin Bung Refli pernah melakukan eksaminasi, terlibat di dalam tim eksaminasi, betul? Betul. Karena apa Anda terlibat? Karena Anda punya keyakinan bahwa proses hukum atau putusan tersebut tidak berkeadilan. Tidak, ada hal-hal yang tidak benar di situ. Nah, itu satu. Yang kedua, saya ingin juga begini. Tadi sudah disinggung-singgung pasal 14, pasal 15 berkali-kali Bung Refli minta saya mengulas itu. Oke. Pasal 14 ayat 1 itu deliknya itu adalah dengan sengaja. Menimbulkan keonaran itu dengan sengaja, maka hukumannya, ancamannya berat 10 tahun. Tapi ayat 2-nya patut diduga, bukan dengan sengaja, patut diduga menimbulkan keonaran. Jadi patut diduga dalam terminologi hukum pidana ini masuk dalam kategori kulpa, kelalaian. Nah, sehingga ancamannya hanya 3 tahun. 3 tahun. Nah, pasal 15 ancamannya 2 tahun karena kulpa juga dengan begini. Dia mengerti, namun seharusnya dia dapat menduga. Jadi ada unsur kulpa di situ. Nah, kemudian ancamannya 2 tahun. Ayat 2, pasal 14 ayat 2, pasal 15 itu tidak bisa orang itu ditahan. Proses peradilan boleh setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kalau dia salah baru masuk ke penjara, tapi tidak boleh dilakukan penahanan sejak awal. Yang boleh dilakukan penahanan sejak awal adalah pasal 14 ayat 1. Nah, ini sebenarnya nanti Bung Kapitra harus lebih banyak mengulas ini.
pasal 14 dan pasal 15 ini, karena beliau lebih banyak membaca referensi dibandingkan saya. Nah, kemudian pasal 14 dan pasal 15 ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu masuk dalam kategori delik material, bukan delik formil. Yaitu menimbulkan akibat. Akibatnya apa? Adanya keonaran di masyarakat. Bukan delik formil dia. Setelah kita lakukan, meskipun tidak ada akibat, tetap kita dipidana, nggak bisa. Jadi harus bisa dibuktikan adanya keonaran di masyarakat. Nah, saya nggak tahu ini dalam kasus Megamendung ya, yang digunakan pasal 14 ayat 1. Apa Omni, rumah sakit? Rumah sakit Umi. Rumah sakit. Ya. Apakah bisa dibuktikan adanya keonaran yang timbul di masyarakat? Kemudian siapa penyebab keonaran tersebut? Siapa pihak yang telah dengan sengaja menimbulkan keonaran? Itu yang harus bisa dibuktikan di depan sidang pengadilan. Nah, kemudian orang mengatakan, wah, hukuman 8 bulan sudah ringan. Bahkan tadi ada juga mengatakan misalnya ya cuma denda 20.000. Kalau saya bukan masalah 10 bulan, 10 tahun atau 10 juta atau 1 juta atau 1 miliar, tapi 1 hari pun hukuman itu dijatuhkan, jika ada ketidakadilan di dalam penegakan hukum, itu harus dilawan. Ya. Nah, itu yang harus kita uji bersama. Maka saya mengatakan, apapun nanti putusannya dalam kasus Habib Rizik, saya sarankan kepada tim lawyer, kalau Anda mau melakukan PK nanti, misalnya Anda banding, kasasi, mau PK, tunda PK setelah 2024. Karena kalau Anda PK sekarang, ya saya nggak yakin, itu aja. Saya boleh punya ketidakyakinan gitu ya. Ya, saya boleh punya ketidakyakinan terhadap proses penegakan hukum. Saya tidak menuduh siapapun. Saya bicara sistem keadaan sekarang, ya, sah-sah saja.